saat mata bicara. Semakin hari ternyata nih tampan Wongkis lebih banyak di mana-mana di Kota Manado. Iya. Ada yang baru so? Ini sih di Flamboyan yang lama kan. Oh, kalau di Flamboyan itu pernah no. Nah, baru lagi yang orang dua ada pergi lalu di Sunbay. Sunbay di kawasan. Baru lagi di mana? Dermaga. Jetty, Manado Bay. Iya. Jadi sekarang semakin hari semakin banyak nih tampak-tampak kopi. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Yang dulunya dorang di Flambo, sekarang so di sana. Nah, dan mungkin ada lagi yang masih ada di Flambo, buka ulang lagi di sana. Expand, buka cabang. Kita kalau di Flambo itu Flamboyan ya, Jalan Flamboyan. Kita pernah datang situ pertama kali makan DP ramen. Nah, katanya maksudnya ramen untuk di Manado itu enaknya di situ katanya. Iya. Nah, kalau yang yang kita lihat juga tempat nongkrong yang di daerah kawasan, jadi tempat yang cocok ya buat lihat sunset. Karena yang paling cocok di situ. Belum buka jam berapa itu? Mulai jam 4 kayaknya ya. Di Sunbay itu kayaknya dari jam 4, mungkin jam 3 dong prepare. Dan waktu kita yang lebih dulu datang, Kong Ebi nanti menyusul. So abis tampah. Jadi orang so ambil tuh spot di dekat pinggir, dekat pantai ya. Jadi ada katanya tuh kursi yang boleh bersandar, ada yang cuman kayak kursinya pakai bersandar. Nah, cuman menurut kita begini, karena itu kan bisa dibilang tempat yang premium lah ya, karena biarnya nak tapele kalau mau foto-foto sunset. Kalau menurut kita boleh kasih usul ke bukan pengelola, ke pemilik kafe misalnya. Dorang mesti baking satu orang itu taruhlah 2 jam atau 1,5 jam. Oh ya? Masa katu rupa kita kong mau duduk di situ yang lebih dulu dapat tampah, kong kita pakai ukur mau, kong tuh orang lain yang nggak bisa dapat spot yang bagus. Iya tuh. Orang mbak foto, orang mbak video. Apalagi pakai apa namanya? Drone. Nah, waktu itu ada juga drone. Jadi bisa dibilang tuh DP view, DP hasil gambar yang dia ambil tuh lebih bagus ya. Beda angle jadi bagusnya lain juga. Dan di situ kita lihat beragam macam orang. So dari anak-anak SMP mungkin sampai orang tua yang mungkin baru habis pulang kerja. Ada yang habis lari juga. Ada yang habis lari. Nah, itu kan lari bingung. Lari Kang. Katanya kan kalau habis olahraga, habis lari lebih bagus minum air putih. Ya. Tapi kebanyakan ada juga yang ngopi. Ya mungkin action together saja. Buat Instagram. Instagram, yes. Kan zaman sekarang kan orang-orang lebih mementingkan itu di Instagram. Apa namanya? Kalau Facebook sekarang anak muda so jarang pakai. Kata bilang kan FB kan orang dulu, tua kata. Gaya. Jadi kalau dorang lihat ada orang tua yang pegang handphone begini kata, dia bilang mama live itu. Mama FB live kata. FB Pro. FB Pro. Jadi kalau ada kata orang lihat kata mama so begini, sudah live itu tante. Lagi live dia. Dapatkan tara sekali, Kang. Kalau pegang HP begini. Nah, kalau anak-anak muda sekarang dorang lebih ke Instagram dan juga lebih ke TikTok. Iya. Karena Ebi kan masih muda toh, jadi yang kita lihat kebanyakan begitu. Kita kok masih muda doh Nah, maksudnya kalau kalau Instagram dan Facebook itu kan DP beda juga. Kalau di Instagram kan DP fitur lebih banyak dan juga paling penting for anak-anak muda. Filter itu dia. Biar so asang biar ada so asang kalau udah filter terselamatkan ya. Jadi status bisa lebih naik level. Iya. Nah, jadi kalau buku dapat dengan cowok harus hati-hati. Cewek harus hati-hati. Karena di story dan kenyataan kadang beda. Jadi pas DP blind date, tak kira yang mana kemarin. Bukan ini. Nah, terus bicara tentang orang bikin status atau stories ya. Jadi waktu itu kita lihat ada datang dengan teman, dia bilang begini, ya ini mama Manado sekali. Dia bilang begini, lihat jangan lihat tuh di sebelah meja 4 orang. Oh ya, dapat lihat rupa masih dapat lihat rupa belum ada kerja, masih anak-anak setukung sudah masih losal hang out begitu dan susah sama dengan cewek cowok. Ada tim kumpulan dan anak muda circle. Kalau orang dan kita lihat berarti orang gaya kalau orang pergi hangout begitu di kafe, apalagi yang di pinggir laut itu bawa kartu. Jadi kan biar lebih lama lebih lama nongkrongnya. Terus tapi taman bilang ini, baru sekolah untuk pengeluaran sebegini. Kopi berapa satu cup?
Kopi ya kisaran kan dia 25 ke atas kan 20, dia. 30 bisa 35 kan? Iya. Nah, itu kan beruntung kalau orang dapat kopi yang enak dan apa yang sesuai selera. Kung tapi tamam bilang begini, aduh udah peliduk masih sekolah, kung pengeluaran sebegini. Uang sekolah, uang jajan harian berapa dia? Kita saja jajan dulu waktu SMA 20.000 sampai kuliah 20.000. Jadi orang bisa lihat kan, jadi ya berkembang kan tadi apa daya beli juga tuh. Jadi biar anak-anak sekolah, jangankan kuliah, ini udah masih SMA. Iya. Ya, orang jangan salah sangka. Mungkin kalau orang tabung, dorang pe uang jajan bisa toh. Jadi. Bisa yang dapat harian atau mingguan. Jadi dorang tabung karena dorang mau pergi nongki foto dengan teman-teman. Tapi ya boleh juga kalau seandainya ada anak-anak yang terpikir di situ tabung ataupun dorang bisa menghasilkan mungkin dari mana toh dari game atau dari apa ya masih mending. Tapi kalau seandainya dorang mengharapkan semuanya ke orang tua toh paksa ke orang tua maunya harus nongki. Tapi orang tua berarti ongkos toh masa tiap hari mesti pergi di betul belum pinggir jajan laut. Jajan sekolah belum jajan di luar sekolah toh kan sudah lebih diringankan toh karena kan makanan buat anak sekolah toh katanya bergizi gratis. Nah, orang kembali lagi di tadi tempat nongkrong. Ada kita teman dulu di Jakarta, dia TV personality. Bisa MC, bisa host TV juga. Dia bilang dia sudah banyak pergi ke tempat objek wisata di daerah Jawa atau Sumatera. Terus dia pernah bilang begini, dia pernah ke Danau Linau Tomohon. Dia bilang, wah ini suasana di Danau Linau ini sama dengan di danau apa gitu di Swiss kata. Iya. Mirip, kok DP unik dan dia bisa berubah warna tuh karena belerang dan langit. Terus dia bilang gini, aduh Mbak Lydia, aku senang banget karena di Danau Linau itu tidak ada love. Kan biasa kan tanda love begini, dua hati buat spot orang berfoto toh. Dia bilang, aduh Mbak, gue bersyukur banget karena di Danau Linau itu tidak ada tanda-tanda love terus yang ditaruh-taruh bunga. Udah jadul mungkin. Terus kita bilang gini, emang kenapa? Itu merusak pemandangan Mbak. Ya udah yang alami aja gitu. Tapi yang dulu sempat ada. Dulu sempat ada dan ini tapi bukan di Linau, di tempat lain. Di tempat lain juga ada. Jadi dia bilang kata, oh itu Danau Linau itu sama dengan ada danau di Swiss. Kita nggak tahu DP nama apa. Cuma dibilang itu Jadi dia bilang di Danau Linau itu mempertahankan dia estetika alamiahnya. Jadi betul. Kok ada tuh love. Memang menurut kita juga mengganggu walaupun beda kalau dengan orang lain suka ke tempat wisata atau spot-spot foto yang ada itu. Jadi bagus gitu. Kalau menurut Ebi gimana? Kalau kita ya lebih suka yang natural begitu Jadi kalau yang ke tempat-tempat wisata ya bagusnya begitu. Toh kalau seandainya mau tambah-tambah ya jangan lebih terlihat buatan betul, lebih buatan. Jadi lebih baik ke natural, lebih alami. Apalagi orang-orang Cina, turis-turis Cina yang datang ke Manado sekarang, dorang ternyata lebih suka itu dia tempat-tempat wisata yang lebih natural. Jadinya nggak usah bikin yang usah terlalu banyak dan yang dipermoi misalnya dibagus-bagusin. Betul, dirapikan saja dorang bilang. Jadi orang-orang Cina yang dari turis Nanjing yang lalu sempat datang di Manado, ternyata dorang lebih suka itu yang memang kelihatan alami. Karena kan mungkin dorang di sana juga modern lah ya. Jadi susah untuk mau dapat tuh objek wisata yang masih alami rupa di sini Nah, rupa ini salah satu. Jadi orang juga bisa bicara tentang kekuatan sosial media ya. Sosial media. Yang di Leilem? Rano Rendang. Rano Rendang. Itu kan bagus sekali tuh kalau lihat di foto tuh. Jadi di antara itu batu-batuan kayak kalau orang sini bilang Domato ya. Jadi agak putih, agak kuning. Diselingi dengan warna air. Kok bisa jadi biru ya? Hijau biru. Kadang dia hijau, kadang biru kan? Itu ternyata selama itu hanya dikelola oleh desa ya. Desa. Dan itu belum ditarik retribusi. Nah, setelah ada datang itu turis-turis China, sudah semakin top lah ya itu tempat itu. Jadi
kalau yang lalu mungkin agak kurang, jadi dorang perbaiki, dorang tambah begitu. Jadi lebih bagus jadi dan lebih bagus. Ya, mudah-mudahan termasuk DP jalan masuk, DP parkiran, DP toilet, jadi dorang betul. so lebih apa. Dengan yang penting juga ini tempat sampah. Iya betul. Iya tuh, kalau nyana ada tempat sampah, si pengunjung bisa buang buang sembarang dong. Iya tuh, bisa buang sembarang. Jadi nanti serba salah. Nyana ada tempat sampah kok, kita mau buang di mana? Iya. Mungkin ada yang mau taruh di tas atau di dompet popoji dong tuh. Tapi untuk sampah itu Kak, kalau menurut kita sebaiknya bukan hanya berlaku di tempat wisata, di tempat nongki pun juga seharusnya itu berlaku. Betul. Walaupun itu ada orang yang menjual kan, ada orang berjual, orang boleh sebersih. Tapi sebagai orang-orang yang menyadari kan, orang menyadari sampah itu dia ya habis orang minum sebaiknya orang bawa cari tempat sampah. Bicara tentang sampah, ini kalau nggak salah di Jepang. Iya. Orang kata boleh melihat orang tidak akan menemukan tempat sampah. Karena apa? Itu kalau ada tempat sampah pasti kan orang akan buang di situ. Iya. Jadi itu dikembalikan ke si pribadi masing-masing. Kesadaran diri sendiri. Karena ada tempat sampah, oke, nggak mau bikin gimana ini sampah. Betul. Intinya dia akan bawa pulang, baru kalau sudah dapat tempat sampah, baru dia buang di situ. Jadi di tempat umum pun kalau di Jepang mungkin orang belum bisa mengadaptasi itu. Jadi ya kayak orang dua kan yang lalu abis selesai minum, orang dua buang sampah. Sampah. Self service ya, ada istilah ya. Betul. Ada walaupun juga kan tuh ada yang memang seharusnya ada yang mesti bersih jadi tapi ada yang enggak. Jangan berharap orang mesti bersih karena orang pegawai juga terbatas tuh kan ya, bisa bilang cuma 5 orang. Jadi orang juga nyanda bertanggung jawab untuk walaupun orang ada kerja untuk itu, tapi alangkah baiknya orang sebagai pengunjung, customer, pembeli buang sampah apapun itu yang orang datang di situ, bawa juga ke tempat sampah tuh nyanda. Kan kalau masing-masing orang bawa satu, daripada orang mau bawa banyak tuh. Iya betul. Itu, Nah kalau balik lagi ke nongki, kalau dari kita apa ya? Semakin banyak, semakin beraneka ragam orang-orang yang datang ke tempat nongki. Nah dengan kan beda kelas juga waktu itu. Dulu juga orang waktu belum ada kafe nongkinya di mana? Tempat tinutuan. Tanpa makan tinutuan paling top dulu. Iya betul. Berkembang ada kopi. Iya sekarang kopi, so bingung minum kopi yang mana. Tuh karena semakin banyak, lebih banyak pilihan ya lebih bingung. Betul. Orang mau pilih yang mana. Kecuali itu orang ada yang orang paling suka tuh kalau kita. Tapi kopi siapa susu. tahu ada yang rekomendasi kan dari teman-teman Sobat Mata Bicara, mungkin kalau ada rekomendasi tempat kopi di tempat-tempat nongki di sekitar Kota Manado, kopi apa yang enak kan? Atau kalau mungkin orang pernah rasa ini enak loh gitu. Jadi orang boleh juga bisa coba cicip toh. Iya betul. Itu. Jadi taruh juga di komen. Di tempat nongkinya di mana, menu recommendednya apa. Iya, Oke? Betul. Jadi orang mau pergi di kawasan ini? Lanjut di mana? Boleh lah kawasan di Boleh. Jeti. Dermaga sekarang lebih oke loh. Sedikit-sedikit lah orang pasiar ke Bunaken pakai jadi kapal. Jadi dermaga DP ujung bagi ini yang dulunya itu kosong yang cuma isi. Dan beton sesaja. Yang bikin unik itu di daerah pinggir pantai. Iya. VW. Jadi mungkin Ibu belum tahu itu auto jadul. Volkswagen itu produknya Jerman. Itu lebih unik. Jadi dorang bikin sampai tempat meracik itu di dalam auto VW itu. Iya. Oke. Jadi kalau kita sih oke lah oke lah ya. Makanya kita pun bilang begini, Manado susah mading Jakarta bahkan ada yang selebgram atau tiktokers ya yang dari luar datang ke Manado. Diorang bilang Manado ini bukan lagi kelihatan Manado, tapi luar negeri. Nah, makanya dan dia coba di tempat nongki yang di kawasan dekat jadi bisa banyak kan orang bilang tuh Manado itu Hong Kongnya Indonesia. Jadi sama di Hong Kong kota di pinggir laut. Ya, jadi tolong tunggu recommended dari teman-teman Sobat Mata Bicara. Jadi kalau ada silakan komen. Bye. Itulah caranya kita percaya saat mata bicara.